bersama-sama pagi hari ini adik-adik yang hebat. Tuhan Yesus terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Kami boleh ada pagi hari ini karena Tuhan mengasihi kami. Adik-adik adalah orang-orang hebat. Adik-adik orang-orang yang luar biasa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau belajar bersyukur sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan begitu mencintai kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita boleh ada karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata begini adik-adik. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat, kejadianku ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dalam hidupku dan aku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, lewat firman Tuhan ini mau bilang sama kita, yuk kita belajar bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa, mama papa yang hebat, mama papa yang mengasihi kita, mama papa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengasihi kita, mencintai kita, yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Yuk pagi hari ini kita bersyukur untuk mama papa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena mama papa kita mama papa yang hebat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, Amsal 1 ayat 8 bilang begini adik-adik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita dengar-dengaran sama Tuhan lewat orang tua kita. Yuk adik-adik, kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Kita belajar mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita mau belajar tunduk, taat sama apa yang orang tua kita katakan. Karena orang tua kita sudah Tuhan kasih untuk mendidik kita, untuk mengajari kita. Yuk pagi hari ini kakak mau ajak kita untuk kita belajar. Yuk taat sama orang tua kita. Kita dengar-dengaran sama nasihat orang tua kita. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik. Oleh karena engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Adik-adik, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang adik-adik. Tuhan itu mengasihi adik-adik. Tuhan bilang Tuhan itu membuat kita berharga. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita berharga itu bukan karena apa yang kita punya. Kita berharga bukan karena pakaian kita keren. Kita berharga bukan karena mainan kita itu bagus-bagus, enggak. Tapi kita berharga karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus udah mati adik-adik untuk kita, untuk menebus semua dosa kita, dosa kejahatan kita, kenakalan kita. Mungkin kita suka berbohong, tapi Tuhan Yesus mau mati untuk menebus dosa kita. Kamu ajak adik-adik untuk kita bertobat pagi hari ini. Yuk, jangan sampai kita menyia-nyiakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, saya mau ajak adik-adik sama-sama dengan kakak ucapin ini. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku, untuk menebus kesalahanku. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita belajar hidup menyenangkan Tuhan Yesus, hidup menyenangkan Bapa di sorga lewat hidup kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan janji sama adik-adik. Amsal 23 ayat 18 bilang gini, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengar baik-baik adik-adik, Tuhan berjanji memberikan kita masa depan. Tuhan berjanji memberikan kita harapan untuk masa depan kita. Apapun yang jadi cita-cita kita, yuk
Kita berdoa untuk cita-cita kita karena Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup adik-adik. Tuhan punya rencana yang besar untuk masa depan adik-adik. Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan membuat hidup adik-adik berhasil. Itu janji Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengasihi adik-adik di tempat ini yang hadir pagi hari ini. Tuhan sayang mereka, bahkan Tuhan memberikan masa depan gilang gemilang, keberhasilan, kesuksesan itu menjadi milik kami semua yang ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ceritanya tentang apa? Tentang Yusuf ngapain? Mimpi. Ada yang masih ingat? Ah? Mimpi. Oh iya, Yusuf mimpi ya. Minggu lalu kita sudah belajar dengar firman Tuhan tentang mimpi Yusuf. Nah, pagi ini kita mau diingatkan lagi sama firman Tuhan tentang setelah Yusuf bermimpi, lalu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ya. Wah, ini keren nih adik-adik. Ya, jadi setelah Yusuf bermimpi nih adik-adik, ya, mimpi Yusuf itu ada apa aja mimpinya? Ada bulir gandumnya Yusuf itu saudara-saudaranya menyembah kepada gandumnya Yusuf. Ada lagi mimpi yang Firaun. Nah, hari ini kita mau bahas nih adik-adik tentang bagaimana dia ketemu sama saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun ya, apa mimpi Firaun? Adik-adik masih ingat nggak? 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Kelimpahan itu artinya apa sih? Kelimpahan itu artinya banyak makanan ya. Semua hasil hasil ladang lagi panen gitu. Itu maksudnya kelimpahan. Nah, ketika Yusuf lihat, wah ini apa namanya? Dia ingat mimpinya Firaun bahwa ada 7 tahun kelimpahan, nanti akan datang 7 tahun kelaparan. Maka Yusuf Tuhan kasih hikmat untuk dia mengelola semua apa yang ada di Mesir pada waktu itu. Maka Yusuf apa yang dilakukannya adik-adik? Yusuf menyimpan hasil buminya, Yusuf menyimpan makanannya, dia simpan semuanya ya di gudang. Dia nggak habis-habiskan, tapi dia simpan untuk apa? Untuk nanti kalau 7 tahun kelaparan terjadi, maka apa yang terjadi? Semuanya bisa makan, rakyat Mesir bisa makan ya. Jadi setiap orang yang mau makan hari itu harus datang kepada Yusuf. Nanti Yusuf yang akan bagi-bagikan kepada rakyat yang ada. Nah, adik-adik, Yakub dengar nih, karena ternyata Yakub juga ngalamin hal yang sama. Dia dengar, wah di Mesir itu lagi banyak makanan. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Dia suruh anak-anaknya yang lain ya untuk pergi ke Mesir. Karena dia bilang di Mesir banyak makanan. Ayo kamu pergi ke Mesir, kamu minta perbekalan makanan dari sana. Lalu apa yang mereka lakukan? Anak-anaknya pergi. Tapi ada satu anaknya yang tinggal ya. Jadi ada kakak-kakaknya Yusuf ini pergi, tapi ada satu adiknya yang tinggal, adiknya yang bungsu tinggal di sama papanya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka pergi ke sana, Yusuf lihat nih, wah itu kayaknya saudara-saudaraku itu. Yusuf langsung mengenali kakak-kakaknya. Dia lihat, wah itu saudara-saudaraku. Tapi adik-adik, saudara-saudaranya nggak kenal sama Yusuf. Karena Yusuf udah pakai pakaian yang berbeda. Yusuf mungkin udah tampilannya udah beda dari waktu Yusuf
dijual sama kakak-kakaknya ya, atau waktu Yusuf tinggal sama mereka. Jadi mereka udah nggak kenal sama Yusuf. Mereka lihat, wah, Yusuf lihat ini saudara-saudaraku gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Yusuf kenal saudara-saudaranya. Lalu mereka bilang bahwa mereka itu datang ke sana, mereka mau minta makanan. Ya di tempat mereka itu terjadi kelaparan. Boleh nggak kami mau minta perbekalan makanan supaya kami bisa makan. Ya papa kami sudah tua gitu ya. Lalu Yusuf, kira-kira Yusuf kasih nggak ya makanan ke mereka ya? Dia kasih adik-adik. Lalu dia Yusuf suruh pegawai-pegawainya, ya orang-orang yang ada di bawahnya untuk mengisi ya tempat perbekalan mereka. Dia kasih makanan, ya dia kasih makanan yang banyak. Lalu adik-adik, ketika dalam proses itu dia pergi, dia nangis, dia sedih adik-adik. Dia lihat, aduh, ternyata saudara-saudaraku lagi kelaparan, di sini terjadi kelimpahan. Maka dengan belas kasihan dia kasih makanan untuk dibawa oleh saudara-saudaranya ya. Nah, adik-adik ketika mereka apa saudara-saudaranya mau pergi, tahu adik-adik apa yang terjadi? Mereka setelah diisi tempat keledai-keledainya untuk makanan ya adik-adik, tahu nggak adik-adik? Si Yusuf bilang ada satu syaratnya. Dia bilang nanti kalau kamu datang ke sini, kamu bawa si eh, Benyamin. Tapi harus ada satu orang yang tinggal sebagai jaminan di sini. Wah, kakak-kakaknya bingung adik-adik. Ini gimana ceritanya ya? Nanti kalau si Simon ini tinggal di sini, gimana ceritanya nanti kita harus bilang apa sama papa ya? Kalau nanti Simon tinggal di sini kita nggak bawa Simon pulang, wah apa yang akan terjadi? Tapi karena itu menjadi syarat untuk mereka boleh pulang, maka mereka tetap meninggalkan Simon. Dengan catatan kalau mereka mau datang nanti, mereka harus juga bawa Benyamin. Karena Benyamin ditinggal bersama dengan orang tuanya. Nah setelah itu mereka pergi pulang ke rumah mereka kakak-kakaknya. Yakub lihat, wah mereka bawa makanan yang banyak. Setelah itu mereka bisa makan adik-adik, mereka menikmati makanannya, mereka sudah punya banyak perbekalan. Tapi adik-adik waktu mereka lihat ya karung-karung mereka adik-adik, mereka tiba-tiba semua bukan tiba-tiba, semua perbekalan makanan mereka itu karena udah mulai menipis, di sana itu belum masih terjadi kelaparan. Lalu si Yakub mikir lagi, aduh ini terjadi lagi kelaparan, masih kelaparan, perbekalan sudah mulai habis, ini gimana ya? Lalu dia bilang lagi sama anak-anaknya, anak-anak kamu harus pergi lagi ke Mesir untuk kamu apa namanya minta perbekalan makanan lagi ke sana. Lalu anak-anaknya bilang, Pak, di sana, Raja kedua Mesir bilang, kalau kita mau ke sana, kita harus bawa adik kita Benyamin sebagai jaminannya. Waduh, papanya sedih. Papanya bilang, waduh ini gimana ceritanya? Kan si si Simon aja masih di sana. Kamu masih mau bawa lagi adikmu ke sana. Ini ceritanya bagaimana? Nanti apa yang akan terjadi? Lalu si saudara-saudaranya bilang, terus gimana dong Pak? Ini kan sudah jadi persyaratan bahwa kalau kita datang ke sana, kita akan bawa adik kita yang paling kecil. Lah, lalu bapaknya bilang, ya, ya sudahlah, ya. Akhirnya mereka siap-siap untuk mereka pergi. Tapi adik-adik mereka waktu menyiapkan tempat, mereka lihat, wah, di karung mereka itu ada uang ternyata ya. Nah, itu tadi uangnya itu ternyata ada uang dan uangnya itu dipakai dan habis gitu. Lalu mereka pergi ke Mesir lagi. Kira-kira adik-adik, kira-kira siapa yang dibawa oleh saudara-saudaranya? Siapa yang dibawa saudara-saudaranya sebagai jaminan? Simon atau Benyamin? Mereka bawa Benyamin adik-adik. Ya, mereka bawa Benyamin ke sana. Lalu em, di sana ketika Yusuf lagi lihat saudara-saudaranya, mereka nggak kenal lagi kepada Yusuf adik-adik.
Ya, saat Yusuf melihat saudara-saudaranya Benyamin, dia harus meninggalkan ruangan, dia nangis. Waktu dia lihat Benyamin adiknya paling kecil, dia nangis, dia sedih. Kenapa adik-adik? Ya, dia kangen ternyata sama adiknya. Udah lama, udah belasan tahun adik-adik nggak ketemu sama adiknya si Benyamin. Waktu si Yusuf ini lihat si Benyamin, dia nangis ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Benyamin ya akan ditahan sebagai tahanan, maka mereka tunduk di hadapan Yusuf, mohon belas kasihan. Yusuf kemudian memberitahu kepada mereka siapa dirinya. Akhirnya adik-adik, karena dia bilang Benyamin akan ditahan di sini, lalu kakak-kakaknya bilang, aduh tolong, tolong dong, jangan ditahan adikku, nanti apa kata papaku. Karena sedih, akhirnya Yusuf memberitahukan siapa dirinya, bahwa dia adalah Yusuf saudaranya yang mereka jual. Wah, mereka takut adik-adik. Ya, mereka takut. Takut apa? Takut Yusuf akan membunuh mereka. Mereka takut Yusuf akan balas dendam adik-adik kepada kakak-kakaknya, karena ketika mereka tahu Yusuf itu adalah orang yang mereka jual. Ya, Yusuf menerima saudara-saudaranya, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Wah, adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka pulang kepada ayahnya, mereka menceritakan tentang Yusuf kepada ayahnya. Wah, ayahnya sangat senang. Ya, ayahnya bergembira karena dia sudah tahu bahwa ternyata Yusuf baik-baik saja. Ya, lalu apa yang terjadi? Yakub merasa bergembira. Kemudian Yakub bilang begini. Yakub berkata kepada Yusuf, sekarang aku sudah siap mati karena aku sudah melihat engkau dengan mata kepalaku sendiri. Ya, Yakub yang dipikir sudah mati ya karena kakaknya sudah berbohong kepada Yakub, tapi ketika Yakub ketemu sama Yusuf, Yakub mendengar tentang Yusuf, dia senang banget, dia bersuka cita adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan lagi ngajarin kita, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tahu nggak adik-adik, ingat nggak waktu mimpi Yusuf tentang 7 bulir yang menyembah kepada 7 bulir menyembah kepada apa? Bulir-bulir kakaknya menyembah kepada bulir-bulirnya Yusuf, ya itu artinya adalah bahwa dia akan Tuhan angkat, kakak-kakaknya akan datang sujud menyembah, dan itu terjadi ketika Yusuf bilang, aku ini Yusuf yang kamu jual. Ya, Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi rencananya. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf nggak dendam adik-adik, bayangin dia dimasukin sumur. Setelah dia dimasukin sumur, lalu dia dijual adik-adik. Tapi ketika dia ketemu saudara-saudaranya, dia nggak balas dendam, dia nggak marah, dia nggak menghukum saudara-saudaranya, dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Yusuf ya mengerti arti daripada mimpinya ya ketika waktu dia muda, bahwa Tuhan memilih Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya. Adik-adik, mari kita belajar percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi rencananya. Tuhan mau kita juga belajar mengampuni orang lain, mengampuni orang yang bersalah sama kita ya. Kak Esther percaya waktu Tuhan kita melakukan firman Tuhan, waktu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya untuk kita, lalu Tuhan akan angkat menjadi berkat buat banyak orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Tolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang masuk kepada kuis. Ya, silakan Kakak Sondang. Oke, thank you Kak Esther untuk firman Tuhannya. Sangat memberkati sekali Kak. Oke adik-adik, pagi hari ini kita udah dengar banyak banget tentang bagaimana
bagaimana perjalanan Yusuf itu bertemu dengan keluarganya, mulai dari dia dapat mimpi dari Tuhan dan Tuhan menggenapin. Kemudian kita udah pernah belajar juga Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf dijual ke oleh saudara-saudaranya hingga Yusuf itu bisa jadi pemimpin yang besar dan Yusuf dipakai Tuhan untuk menolong keluarganya. Benar? Adik-adik udah belajar sampai situ kan? Oke, pagi ini kakak mau buat kuis terkhusus untuk Yusuf bertemu dengan keluarganya di mana Yusuf bisa jadi penyelamat, bisa menolong keluarganya dalam masa sukar. Pagi ini kuis kita akan dibagi menjadi dua seperti biasa ya adik-adik. Ya, Oh, jadi yang kita ada ganjil genap. Nah, jadi kita hari ini nggak ada kelas kecil, kelas besar ya adik-adik. Kita adanya kelas ganjil dan kelas genap ya. Oke, untuk peraturannya itu adik-adik itu harus angkat tangan dulu. Nggak boleh langsung jawab. Jadi nanti pas udah kakak baca soalnya, adik-adik angkat tangan, kemudian nanti kakak yang pilih siapa yang paling cepat untuk angkat tangan, baru diperbolehkan untuk menjawabnya. Jadi adik-adik sekalipun udah tahu jawabannya, tapi nggak angkat tangan itu nggak ada nilainya ya. Kita harus sesuai aturan, kita angkat tangan dulu. Adik-adik bisa nanti pilih ada reaction di Zoom adik-adik, terus pilih raise hand. Artinya itu angkat tangan ya. Angkat tangannya itu pakai reaction ya, nggak boleh angkat tangan gini. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa Yakub mengutus anak-anaknya ke Mesir? 1. Untuk bertemu dengan Firaun. 2. Untuk mencari tempat tinggal. 3. Untuk membeli gandum karena kelaparan. 4. Untuk mengunjungi Yusuf. Kenan, Nala, Oke, Alvaro. Alvaro beda kelompok, Kak. Oh, Alvaro. Oh ya, Alvaro nanti di kelompok satu lagi ya, Dek. Ya, Kak. untuk membeli gandum, Kak, nomor 3. Oke, boleh Lala jawabannya Lala. Nomor 3 untuk membeli gandum juga. Oke, referen boleh referen. Nomor 3 ya, oke nomor 3. Ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah untuk membeli gandum karena kelaparan. Oke, sekarang turunin dulu raise hand-nya ya. Kemudian nomor 2 ini buat kelas genap ya. Siapakah yang tidak diizinkan oleh Yakub untuk ikut ke Mesir pada perjalanan pertamanya? A. Ruben. B. Yehuda. 3. Lewi. 4. Benyamin. Oke, ada Jamora, ada Alvaro, ada Elka, ada Giovanni. Oke, Jamora dulu. Nomor 4. Nomor 4, Benyamin. Oke. Kemudian tadi ada Alvaro. Benyamin, Kak. Benyamin ya. Kemudian tadi ada Elka. Benyamin, Kak, 4. Oke. Ya, benar ya. Sekarang kita masuk ke kelas ganjil. Oke, yang kelas genap tidak diperbolehkan lagi untuk menjawab ya. Apa yang dilakukan Yusuf saat melihat saudaranya datang ke Mesir? A. 1. Ia langsung memberitahu kepada saudaranya. 2. Ia menangis dan memeluk mereka. 3. Ia berpura-pura tidak mengenal mereka. 4. Ia mengusir mereka. Nah, oke, ada Josia, ada Kenat, ada Lala, ada Referen. Oke, Joshua. Jawabannya apa, Jos? Nomor Dia menangis dan memeluk mereka. Sekarang Kenat. Nomor 3 dong, Kak. Ia berpura-pura tidak mengenal mereka. Oke, boleh. Sekarang Lala. Nomor 3, Kak. Ia berpura-pura tidak mengenal mereka. Oke. Iya, jawabannya adalah ia berpura-pura tidak mengenal mereka. Sekarang pertanyaan untuk kelas genap. Ya. Apa tuduhan yang dilempar Yusuf kepada saudara-saudaranya? A. Mereka adalah pencuri. B.
mereka adalah pembohong. C. Mereka adalah mata-mata. D. Mereka adalah pemberontak. Oke, Zamora, ada Elka, ada Josia. Oke, Zamora. Nomor Nomor 1. Mereka adalah pencuri. Oke. Elka. 2. Oh, Nomor 2. 2. Oke, mereka adalah pembohong ya. Elka. Nomor 3, Kak. Mereka adalah mata-mata ya. Josia. 3. Nomor 3. Mereka adalah mata-mata. Jawabannya adalah ya, mereka adalah mata-mata ya jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Untuk sekarang yang kelas ganjil. Apa syarat yang diberikan Yusuf agar mereka membuktikan kejujuran mereka? Membayar emas, membawa Benyamin ke Mesir, meninggalkan Ruben di Mesir menemui Firaun. Ya, Lala, ada Kenat, ada referen. Boleh Lala. Nomor 2, Kak. Nomor 2, membawa Benyamin ke Mesir. Oke, ditampung dulu jawabannya. Sekarang Kenat. Nomor 3, Kak. Nomor 3, meninggalkan Ruben di Mesir. Oke, ditampung dulu. Referen. Nomor 2 ya. Oke, membawa Benyamin ke Mesir ya. Jawabannya adalah nomor 2. Jawabannya nomor 2 ya. Oke, sekarang kena kelas genap. Nggak apa-apa, Kenat. Nggak apa-apa, it's okay. Nomor buat kelas genap. Siapa saudara yang ditahan Yusuf sebagai jaminan saat yang lain kembali ke Kanaan? Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar. Boleh dijawab untuk kelas genap. Ada Zamora, ada Zevanya, ada Elka. Ya, Zamora. Simeon. Simeon. Oke, Zevanya? 1, Kak. Simeon. Oke, Elka? 1, Kak. Oke, jawabannya adalah Simeon. Benar banget. Ya. Oke, untuk kelas ganjil. Siap-siap nih untuk kelas ganjil nih. Ya, perhatikan lagi namanya. Apa yang ditemukan oleh saudara-saudara Yusuf dalam dalam karung mereka saat pulang? Surat dari Yusuf atau uang mereka dikembalikan atau sebilah pedang atau gandum basi? Oke, boleh angkat tangan sekarang. Oke, untuk kelas ganjil ada Lala, ada Refren, ada Kenat. Oke, Lala. Boleh silakan, Lala. 1. Surat dari 1. Yusuf. Surat dari Yusuf. Ya. Yakin? Yakin ya. Oke, sekarang referen. Nomor 1, Kak. Nomor berapa, sorry? Nomor 1 ya. Oke, surat dari Yusuf. Sekarang Kenat. Apa yang ditemukan saudara-saudaranya Kenat? Nomor 2, Kak. Oh, uang mereka dikembalikan. Oke, jawabannya adalah ya, Kenneth benar ya, uang mereka dikembalikan. Oke, sekarang untuk kelas genap nih. Bagaimana reaksi Yakub saat mendengar mereka harus membawa Benyamin ke Mesir? 1. Ia langsung setuju. 2. Ia marah dan menolak. 3. Ia pergi sendiri. 4. Ia mengutus budaknya. Oke, boleh silakan angkat tangan ya. Ada Jamora, ada Elka, ada Zevanya. Oke, silakan Jamora. Nomor 3. Oke, nomor 3 ia pergi sendiri. Ya, sekarang LK. Oke, sebelum LK menjawab, kita ke Jevanya dulu ya. Boleh silakan Jevanya. Oh, nomor 1, Kak. Nomor 1 ia langsung setuju. Ya, LK jawabannya apa LK? 2, Kak. Oh iya, marah dan menolak ya. Oke, jawabannya adalah ya, untuk sekarang kelas ganjil. Apa yang dilakukan Yusuf saat akhirnya bertemu Benyamin? 1. Ia mengusir mereka semua. 2. Ia berpura-pura tidak peduli. 3. Ia menangis karena terharu. 4. Ia menghukum mereka.
Boleh adik-adik angkat tangan untuk menjawab. Ada Kenneth, ada Lala, ada Joshua. Ya, Kenneth boleh silakan. Nomor 3 dong, Kak. Nomor 3 dong, Kak. Oh, 3 ya. Ia menangis karena terharu. Oke, Lala. Nomor 3, Kak. Nomor 3. Oke, sama. Satu lagi tadi siapa? Sorry. Joshua, Kak. Joshua, boleh silakan Joshua. Nomor 3. Oh, nomor 3. Ya, oke. Jawabannya adalah, ya, benar. Nomor 3 ya jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih buat kelas genap. Oke, adik-adik kelas ganjil nggak boleh menjawab lagi ya. Bagaimana akhir dari pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya? 1. Yusuf membunuh mereka. 2. Yusuf mengusir mereka kembali. 3. Yusuf mengungkapkan identitasnya dan memaafkan mereka. 4. Yusuf meminta mereka tinggal di Mesir sebagai budak. Ya, ada Jevanya, ada Alvaro, ada Josia. Oke, silakan Jevanya. 3, Kak. 3. Alvaro boleh. 3, Kak. 3. Josia boleh silakan. 3. 3. Oke, jawabannya adalah ya benar. Yeay, akhirnya kita udah selesai di akhir. Sekarang kita sambil nunggu Kak Ges untuk menampilkan skor kita. Adik-adik pada paham semua nggak materi hari ini? Pada ingat nggak? Paham, Kak. Ingat. Paham. Ingat ya, Kenneth pinter ya. Oke, berarti intinya adalah kita itu harus bisa belajar seperti Yusuf. Sekalipun dia pernah dijual saudaranya, pernah dibenci saudaranya, tapi apa? Yusuf memberi mereka kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin adik-adik pernah mengalami seperti itu ya. Mungkin ada temannya mungkin, atau mungkin saudaranya sendiri yang jahilin, atau siapapun itu. Kita harus belajar untuk memberi mereka kesempatan supaya mereka bisa eh, kembali ke jalan yang benar dan melakukan hal-hal yang baik. Dan pastinya kita sebagai temannya, sebagai saudaranya harus berdoa eh, buat dia supaya dia dimampukan Tuhan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk ya. Apa nih? Sedikit Rocky tiap hari Sabtu jam 6 pagi. Ya, Zoom. Ayo teman-teman semua yang di bawah usia 12 tahun ikuti KJP Rocky ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Oke, sekarang Kak Grace mau umumkan nih siapa yang hari ini skor tertinggi. Siap ya untuk kasih reactionnya buat teman-teman kita yang hari ini skor tertinggi. Congratulations, ada Lala, Elka, dan Kenan. Yeay! Luar biasa, tetap semangat juga Selamat. ya yang lain. Semuanya lebih semangat lagi minggu depan. Pasti bisa jawab lebih banyak lagi pertanyaan ya. Oke, silakan Kak Esther. Oke, baik. Hari ini Kak Esther mau berdoa ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih sudah join, terima kasih sudah doa pagi hari ini. Ya, Kak Esther berdoa supaya kalian diberkati sepanjang hari ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, makasih ya karena Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih buat anak-anak yang hadir hari ini. Berkati Refrain, berkati Josia, berkati Kakak Elka, berkati Kakak Zamora, berkati Kakak Olivia, Tuhan, berkati Kakak Zevanya, berkati Kakak Lala. Joshua Tuhan, berkati Kenan Tuhan, berkati Abang Alvaro Tuhan. Em, Semua kami anak-anakmu yang ada pagi hari ini berkat-Mu turun buat setiap adik-adik yang ada yang sudah menyediakan waktu mencari wajah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kaiser berdoa memberkati mereka. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam hikmat Tuhan. Diberkati sekolah mereka Tuhan.
mereka dijadikan pintar, dijadikan berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kak Esther lepaskan berkat damai sejahtera, berkati orang tua mereka, mama papa mereka, keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipelihara sempurna, yang sakit berdoa, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh, berkati adik-adik, kita berdoa ya sama-sama untuk Abang Noah yang hari ini sedang sakit. Adik-adik di rumah boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Abang Noah yang mungkin hari ini sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sembuhkan Noah Tuhan. Oleh darah Yesus, Noah sembuh dari panasnya, Noah sembuh dari demamnya. Terima kasih Tuhan. Kak Esther juga berdoa untuk kakak-kakak yang join hari ini. Berkati kakak Grace, kakak Sondang, berkati kak Grace Kalante, berkati kak Grace Tuhan. Berkati kami semua yang hadir, berkati kak Alina. Tuhan, Engkau memberkati kami dan kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau sepanjang hari ini kami belajar menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan.